Salam Arjo, saya Elga Natasha, selamat datang di podcast Arsitektur Hijau. Arsitektur Hijau merupakan kelompok minat mahasiswa di jurusan Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang lahir pada 24 November 1985. Selama 36 tahun, Arsitektur Hijau yang biasa disebut Arjau tetap berkegiatan sampai dengan saat ini, dan dalam waktu tersebut telah terjadi regenerasi angkatan. Anggota Arjau sendiri terdiri dari yang sudah lulus meninggalkan kampus dan juga anggota Arjau yang masih di kampus yang sedang melanjutkan program dan merekrut anggota baru melalui kegiatan latihan dasar dan begitu seterusnya. Yang menarik, anggota Arjau yang sudah meninggalkan kampus termasuk pendirinya tidak kehilangan statusnya sebagai anggota Arjau. Mereka tetap berkontribusi sebagai anggota Arjau non-kampus yang masih boleh berkegiatan pada kegiatan Arjau kecuali dalam pemilihan ketua Arsitektur Hijau. Selama 36 tahun, Arsitektur Hijau telah berkembang menjadi keluarga besar yang terdiri dari mantan mahasiswa angkatan 80-an sampai mahasiswa angkatan 2020-an. Kehadiran podcast ini, selain untuk memperkenalkan arsitektur hijau dan pencapaiannya kepada masyarakat luas, juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk berkomunikasi dan mempersatukan semua anggota arsitektur hijau dari semua angkatan dimanapun mereka berada. Sejak berdirinya arsitektur hijau pada tahun 1985 sampai dengan sekarang, telah terjadi banyak perubahan mulai dari perubahan zaman, teknologi, kebijakan dalam dunia pendidikan, iklim kemahasiswaan di kampus, dan setiap angkatan di arsitektur hijau pun pasti memiliki cerita masing-masing yang berbeda. Jika di podcast lalu kita membahas bagaimana angkatan arsitektur hijau pada periode 2020, pada podcast kali ini akan ada kisah-kisah ekspedisi Arjau 3 generasi. Apa saja yang terjadi selama ekspedisi dan pengalaman apa saja yang didapatkan? Mari kita simak bincang-bincang dengan para anggota arsitektur hijau. Halo, kamu, Kak Jerry, Kak Andre. Selamat sore. Sebelum kita mulai bincang-bincang, boleh nih kenalan dulu kakak-kakaknya dari angkatan Unpar tahun berapa dan angkatan Arjau berapa nih? Mulai dari kamu aja boleh. Saya Mulyono Akbar, angkatan 81, angkatan Arjaunya, angkatan pendiri tahun 85. Halo, nama saya Jerik Makani, angkatan Arsi Unparnya 2017, angkatan Arjaunya Nirbita Akmimaya, angkatan 2018. Saya Andre Kuspriyanto, angkatan arsitektur Unparnya angkatan 91, angkatan arsitektur hijau, aku angkatan Kabut Negla. Oke, seperti yang kita tahu nih kakak-kakak, kalau dari program arsitektur hijau sendiri, yang menjadi point of interest-nya ekspedisi ya kak. Boleh tahu nih, apa sih ekspedisi arsitektur hijau itu artinya? Mungkin dari kamu. Ya, di awal-awal pendirian itu salah satu persyaratan menjadi anggota tetap atau ber-NRP adalah di samping ikut pendidikan dasar, juga ikut ekspedisi, sehingga akan mendapatkan NRP. Satu lagi adalah, karena di awal-awal itu sekalian untuk membuktikan konsep dari arsitektur hijau itu berbeda dengan pencinta alam Mahitala. Ya, karena waktu itu diminta oleh pembantu rektor 3 untuk membuktikan bahwa Arjau itu berbeda. Ya, berkaitan dengan disiplin ilmu yang kita pelajari, yaitu di jurusan arsitektur. Artinya ekspedisinya ada muatan yang berkaitan dengan bidang lingkungan binaan atau arsitektur. Ya, dalam hal ini kita mengambil kampung-kampung adat atau kampung-kampung terpencil di daerah-daerah yang ada di pelosok Nusantara. Oke, jadi menjadi pembeda angkatan dari arsitektur hijau sama Mahitala ya kak tadi, kalau dari yang aku tangkap.
Dan juga bahan materinya juga beda-beda kan, kita ke kampung-kampung yang udah ditentuin juga. Penasaran juga sih sebelumnya pas awal tertarik masuk Arjau itu karena apa sih? Kalau boleh tahu dari Kak Jerik mungkin tertarik yang buat ikut Arjau awalnya, sama penasaran apa yang sebelum masuk Arjau? Kalau soal tertarik masuk Arjau tuh mungkin pas pertama kali lihat anak-anak Arjau presentasi gitu ya, pas Osjur, mereka tuh jelasin mereka ngapain aja pas ekspedisi, lihat jelasinnya pakai video gitu, jadi ngeliatnya kayak wah seru banget nih, nontonin videonya perjalanannya gitu, jalan-jalan ke, waktu itu videonya mereka lagi ekspedisi ke timur gitu kan. Saya sendiri dari kota gitu belum pernah gitu ke daerah-daerah yang terpencil gitu, jadi ngerasanya seru aja, ngerasanya pengen nih jalan-jalan tapi ada yang berbau arsitekturnya gitu, masih bisa ngeliat arsitekturnya, paling itu sih. Jadi tertarik ya Kak, jadi penasaran buat ikut ekspedisi, makanya join Arjau ya. Iya, benar. Kalau dari Kak Andre sendiri nih, kalau tentang ekspedisi, apa sih yang terpikirkan Kak? Kalau ekspedisi itu tuh sebenarnya kalau kita lihat dari kita masuk ya, ekspedisi itu adalah puncak dari segala latihan, segala training ya yang kita lakukan mulai dari latihan dasar. Nah, di latihan dasar tuh kan kita diajari macam-macam tuh, ada dari pemetaan, ada cara bikin artikel, wawancara, terus kemudian gimana cara bikin presentasi, gimana cara untuk mencari tema gitu ya, terus gimana pola pikir gitu kan, logika dan segala macam gitu ya. Nah, ekspedisi itu adalah puncaknya gitu. Jadi apa yang kita sudah pelajari pada waktu latihan dasar itu kita terapkan di ekspedisi. Nah, kalau pada saat latihan dasar itu kita istilahnya terima gitu ya, karena yang mengarrange latihan dasar itu para senior kita. Nah, kalau ekspedisi itu kita kan harus bikin sendiri semuanya. Jadi dari awal perencanaan, gimana cara kita atur tim, siapa yang berangkat, apa saja yang harus dikumpulkan, lokasinya di mana, apa yang kita mau lihat di situ. Nah, itu kita semua rencanakan tuh dari awal. Nah, satu tim ini harus bisa blend in, harus bisa bikin perencanaan bareng-bareng untuk mencapai tujuan ekspedisi itu, yaitu kita bisa pergi ke tempat itu, kita melakukan penelitian dan kita pulang dan bikin laporan gitu tentang ekspedisi itu. Berarti perjalanannya lumayan panjang juga ya Kak, dari mulai persiapan dulu, nentuin kampung, dan sampai pada akhirnya kita bisa buat laporan juga tentang ekspedisi tersebut ya Kak. Betul. Jadi ya dibilang memang cycle-nya seperti itu gitu ya. Jadi dari perencanaan nih kita mau kemana nih? Masing-masing katakan yang pengen ikutan ekspedisi di tahun itu biasakan ngumpul ya. Dan kadang-kadang kan juga nggak cuma dari peserta latihan dasar aja gitu kan. Kadang-kadang senior-senior kita juga yang pengen pas waktunya ada gitu kan, pengen ikutan juga gitu. Jadi kadang-kadang ya dalam ekspedisi itu kita sebenarnya sih campur ya, nggak melulu hanya untuk siswa latihan dasar gitu, tapi juga senior juga pada ikut juga gitu. Ya di situ sih kita harus blend in, kita nggak ada istilahnya senioritas lah, yang malah justru kita senang karena kalau senior ikut kan biasanya kita jadi tahu gitu kan cara untuk atau trik-triknya gitulah ya, berdasarkan dari pengalaman, apalagi kalau senior yang udah pernah ikutan ekspedisi sebelumnya itu kan, itu yang menarik gitu. Iya, sekaligus bonding ya Kak sama satu sama lain. Ya. Dari yang aku tahu nih, kamu kalau nggak salah ekspedisi pertama ya Kak. Boleh diceritain dulu nih lokasi ekspedisi pertama sama cerita apa aja sih yang ada di sana? Ekspedisi pertama itu di
daerah Kampung Nelayan Cibanua. Itu di perbatasan dengan kawasan Ujung Kulon ya, Taman Nasional. Nah, yang harus persiapkan itu adalah perjalanannya sama materi untuk penelitian di kampung tersebut, gitu kan. Nah, kebetulan perjalanannya ini lewat darat tuh naik bus ya, kemudian sempat nyebrang laut, baru sampai di daerah Taman Jaya namanya. Kemudian penelitiannya sendiri dilakukan selama 3 hari. Ya. Itu melakukan pemetaan, melakukan wawancara, pengamatan, kemudian sketsa, ya. Kemudian juga berinteraksi dengan warga, ya, menggali informasi-informasi tentang sejarah kampung tersebut maupun secara arsitekturnya. Karena itu kampung nelayan biasanya memang posisinya tidak nempel langsung ke tanah, itu berupa rumah panggung yang cukup tinggi. Karena untuk ada pasang naik, pasang surut air laut. Nah, kemudian di belakang kampung tersebut juga ada kampung petani. Nah, lucunya itu nelayan ini membuang sampahnya di antara kampung tersebut. Begitu juga petani juga membuang sampah di tersebut. Jadi ada area abu-abu di situ. Kemudian materi penelitian sendiri memang sudah disiapkan ya. Waktu itu tuh bagian penelitiannya tuh Iwan Prianto. Ya. Kemudian selesai melakukan penelitian, kita tiap malam tuh diskusi ya untuk dipersiapkan juga nanti disusun secara laporannya ya. Kemudian secara ini tidak perlu saya ceritakan ya tekniknya. Intinya kan pengamatan arsitektur bangunan kampung nelayan sendiri plus lingkungannya. Nah, dari situ kemudian kita melakukan perjalanan susur pantai selatan Ujung Kulon ya. 3 hari sejauh 60 km. Nah, itu memang dipersiapkan sebelumnya secara fisik mental melalui latihan-latihan sama persiapan-persiapan sehingga tidak menjadi kendala dalam perjalanannya. Kemudian yang kebetulan memang saat itu ada kerjasama dengan Dinas Pariwisata Daerah. Dan memang sekarang Ujung Kulon di beberapa pulaunya itu sudah menjadi objek wisata sekarang. Nah, setelah itu kita nyebrang ke Pulau Pucang, nyebrang lagi ke Pulau Panaitan, kemudian ke Pulau Handelem, dan kembali lagi ke Labuan saat kita start. Pulang langsung kampus. Laporannya disusun para peserta ekspedisi, kemudian nanti harus dipresentasikan atau disidang untuk mendapatkan nomor. Saya kira itu singkatnya. Terima kasih. Selain dari ekspedisi Ujung Kulon, juga ada ekspedisi lainnya nggak ya, Kak? Mungkin ke tempat kampung yang berbeda? Saya sih kebetulan ikut ekspedisi yang ke Kampung Dukuh, kampung adat Dukuh yang di Garut Selatan ya, sama yang di Lombok. Nah, yang di Garut Selatan ini kebetulan angkatannya Mas Andi. Itu hampir sama ya dengan yang Ujung Kulon. Jadi untuk mencapai kampung tersebut dari turun naik angkot itu harus jalan kaki sekitar 3 jam. Nah, kemudian sama melakukan penelitian, hanya bedanya ini memang harus karena ini kampung adat, kita juga harus membuka kampung-kampung adat lainnya yang ada di Jawa Barat, ya, keterkaitannya. Kemudian juga secara site plan-nya atau master plan-nya, karena kampung adat itu ada aturan-aturan adat yang memang harus
patuhi dari sisi zoning head plan atau master plan-nya. Ada kawasan larangan yang nggak boleh dimasuki karena setelah kita teliti ternyata itu adalah sumber air yang harus dikonservasi. Jadi kalau kita masuk ke situ tuh sebetulnya tujuannya ini jangan dirusak nih hutan dan sumber airnya. Kemudian ada kawasan kampungnya sendiri bagi dua, kampung adat dalam dan luar. Ada juga kawasan yang akan dikembangkan. Nah kebetulan waktu kebakaran tahun 2011 yang kedua kali, kita kirim tim Arjo dan sekaligus kita ada gagasan untuk merevitalisasi kampung tersebut, ya, sehingga sustain masa depan dengan mengandalkan sumber ekonomi dari di samping ziarah ya, di sana ada wisata ziarah ya, yang menghasilkan pendapatan juga. Dari penghasilan kampung kayak madu atau apalagi gula aren atau ada beberapa lagi produk itunya. Itu yang terkait dengan kampung adat Tugu. Setelah penelitian sama dengan Ujung Kulon, kita susur pantai juga. Turun 3 jam ke pantai Cikelet, terus harus rutenya ke Hutan Sancang. Hutan Sancang ini 80 km ditempuh dalam waktu 4 hari. Jadi memang nampaknya kekuatan berjalan kita dengan membawa beban 15 kg, kemudian jalan di pasir yang amblas gitu, beda kan dengan yang rata, agak berat. Nah itu sehari itu 20 km efektif, ya, artinya itu dari forsir, ya. Dan setiap 20 km itu sama dengan Ujung Kulon menemukan sumber air. Dan sumber air itu ke depannya ternyata memang akan menjadi perkampungan. Jadi memang salah satu syarat master plan juga kan, sumber air, sumber energi dan sebagainya itu ada juga di kampung-kampung itu. Ya. 4 hari kita jalan sampai di Hutan Sancang, ya udah selesai. Nah, sama laporannya dipersiapkan untuk dipresentasikan. Ya. Apa itu kampung adat Tugu dari hasil penelitiannya. Terima kasih. Lumayan jauh juga ya Kak perjalanannya, mulai dari kegiatan susur pantai, terus juga tadi lewat hutan ya buat kedua ekspedisinya, ekspedisi Ujung Kulon sama yang Garut ya. Ya, Garut yang Sancang, Hutan Sancang ke Hutan Sancang ya. Iya. Kalau untuk Kak Jerik, mungkin harusnya berbeda ya kegiatan ekspedisinya. Boleh ceritain tentang lokasi ekspedisinya sama cara pencapaiannya mungkin? Ya, kebetulan saya ngalaminnya 2 kali ya. Ada ekspedisi Rampa di tahun 2019 sama survei Nagekeo di tahun 2020 ya. Jadi saya ceritain yang ekspedisi Rampa dulu kali ya. Jadi itu tuh ekspedisinya ngedata kampung suku Bajau itu namanya Rampa Kapis. Nah, itu di Kalimantan Selatan. Jadi karena rumah di atas air, ada yang nyambungin rumah itu titian kayu gitu. Nah, buat ke Rampa Kapis sendiri itu perjalanannya kurang lebih 8 jam dari Banjarmasin sampai ke Kota Baru. Dari Kota Baru itu full naik mobil sih, beda kayak ceritanya Kak Mul tadi, masih jalan kaki. Terus pas nyampe kampung sih beda banget sih, jalan di titian yang agak ngeri gitu. Karena cuma dari kayu-kayu, susuran kayu doang gitu kan. Kita semua bawa barang-barang berat gitu, takut jatuh gitu barangnya. Seru sih yang ini karena beda kampung yang didatengin. Biasanya yang di darat aja, ini kali ini datangnya yang di atas laut gitu, di atas air. Mungkin buat yang survei itu kampungnya itu datanginnya ada beberapa kampung ya di Kabupaten Nagekeo. Ada Kampung Kawa, Nunungongo, Renduola, sama Tutubaba. Itu di Flores semuanya di Kabupaten Nagekeo. Ini lumayan jauh sih perjalanannya. Jadi
karena emang mahasiswa ya, gak pengen yang mahal-mahal, gak pengen naik pesawat gitu kan. Jadi pilih perjalanannya pakai kapal pelni gitu yang 4 hari 3 malam, biar biaya murah, cuma 500.000 doang gitu. Dari Surabaya sampai ND. Di kapal seru sih, berbaur sama orang-orang di sana juga, sama teman-teman, cuman kadang suka mabuk laut gitu. Ombaknya soalnya kenceng banget kan, pas dari Surabaya ke ND itu. Juga pas nyampe ke darat juga masih gak stabil gitu tubuhnya, karena masih kebawa goyangan kapalnya gitu. Terus buat nyampe ke kampungnya sendiri, jadi momen yang seru juga sih, karena kan kampungnya ada di dataran tinggi semua gitu ya. Jadi harus trekking dulu gitu, bawa carrier. Kemarin berlima survei, bawa carrier naik ke bukit gitu, agak lumayan tinggi, agak lumayan jauh juga gitu. Paling itu sih. Berarti ada yang naik mobil, terus juga ada yang naik kapal ya, Kak? Iya. Kalau boleh tahu dari yang survei itu kan ada beberapa kampung ya. Proses perjalanan dari kampung ke kampungnya juga melalui darat atau gimana, Kak? Oh, itu melalui darat semua sih. Jadi udah pakai mobil semua. Kebetulan ada kenalan di sananya. Cuman paling ada yang tadi yang saya cerita yang harus trekking dulu, itu ada satu kampung namanya Kampung Kawa itu yang harus trekking dulu. Berarti selama proses survei ke 5 kampung itu ya tadi ya? Iya. Oke. Kalau dari Kak Andre, mungkin bisa cerita juga tentang pengalaman ekspedisinya, lokasinya. Dari yang saya dengar juga rasanya hampir 1 minggu nggak menginjak tanah ya. Karena bisa naik, sama ada cerita naik pesawat Hercules juga. Ya, kalau saya sih ikut 2 kali ya. Yang pertama itu ekspedisi Borneo, itu kita ke Kampung Terapung ya, Kampung Muara Gelam. Terus kemudian ke Kampung Melintang. Kampung Melintang ini cukup terkenal karena di situ tuh terkenalnya karena banyak ditangkap itu ikan duyung gitu. Ikan duyung tuh ditangkapnya di situ tuh di Melintang. Dan satu lagi tipikal itu di Samarinda, kita coba bandingkan. Jadi ada tiga kampung yang untuk di ekspedisi Borneo. Jadi kita lihat kampung yang benar-benar lokasinya di dalam gitu ya. Jadi kalau nggak salah sih, ya salah ingat sih, hampir kira-kira setengah hari dari jam 9 kita baru sampai itu kira-kira jam 3, jam 4 gitu. Kita naik ke perahu kecil, perahu ketinting gitu. Lewat ya kita juga nggak tahu tuh apakah sungai atau danau karena udah nggak kelihatan batas-batasnya tuh samar aja. Dan itu juga ngandelin si nahkodanya gitu. Jadi mereka yang tahu jalur-jalurnya di mana yang mesti dilewati supaya si perahunya nggak kandas. Jadi ternyata juga di beberapa spot tuh kita sempat kandas juga, dan kita kan ngira ini sungainya gede banget gitu kan, dan dananya gede banget gitu. Kita mengira nih airnya dalam ini. Ternyata pas kandas ini mah cuma cetek, cuma sedengkul gitu. Tapi itu cuma di beberapa spot aja gitu yang si nahkodanya tahu gitu. Nah, kita begitu sampai di sana, ya itu benar-benar sih kampungnya terapung di atas air. Jadi rumah-rumah itu dibangun di atas balok-balok kayu gitu di sepanjang sungai itu, dan kebanyakan juga lucunya juga itu sebenarnya kampung itu ada karena mata pencarian gitu. Jadi orang yang tinggal di situ itu tuh bukan penduduk lokal gitu yang menetap di situ gitu ya. Itu orang dari tempat lain dia ke situ untuk cari ikan gitu. Karena memang di Muara Gelam itu terkenal ikannya gede, ikannya enak tuh, ikan panggang gitu. Mereka keringkan, terus mereka jual itu ke kota gitu. Jadi itu cuma sekedar transit gitu ya, cuma transit gitu, cuma buat cari kerja aja, cari ikan gitu di situ. Nah, kalau di Melintang tipikalnya beda karena yang di Melintang itu
rumah-rumahnya tuh kayak di atas panggung gitu ya, ada tiang-tiang kayu, dan kalau surut itu benar-benar tinggi banget jarak tiangnya, tapi kemungkinan banjir pun juga ada gitu. Nah, menariknya di sini kalau yang di dalam itu dia rumahnya bisa mengikuti gitu ya. Jadi kalau airnya naik ya si rumah perahunya itu ikutan naik juga gitu kan. Nah, kalau yang di melintang ini kan karena dia posisinya berdiri di atas di atas kolom-kolom kayu ini, kalau pas banjir ya orang nggak bisa ikut naik turun gitu. Nah, lucunya di lantai dasar itu ada kayak semacam panggung gitu ya, semacam rakit gitulah, rakit di lantai dasarnya. Jadi kalau air masuk ke lantai dasar itu tuh si rakit itu ikut ngapung gitu. Jadi paling nggak misalnya dia si penghuninya telat gitu ya buat nyelamatin barang-barangnya, tinggal ditaruh di atas rakit itu, terus nanti dipindahin ke lantai 2. Nah, itu cara adaptasi yang menurut kita ya cukup jenius gitu, praktis, dan rasanya mungkin bisa jadi solusi untuk daerah-daerah yang sekarang ini rata-rata sering terkena banjir gitu. Apa enggak misalnya kita di lantai dasar rumah itu kita bikin aja rakit bambu gitu kan, jadi mungkin lantainya lantai semen, lantai keramik gitu, tapi di atasnya ada rakit bambu. Jadi sewaktu-waktu misalnya nanti banjir, ini otomatis sudah langsung ikut naik nih si lantainya. Jadi barang-barangnya juga bisa aman. Nah, itu menarik tuh yang di Kalimantan. Nah, satu lagi itu kita survei ke Papua, ke Irian Jaya dulu ya, sekarang kita sebutnya Papua. Nah, di Papua itu juga menarik juga kondisinya karena di situ banyak terjadi benturan budaya gitu ya, antara pola hidup masyarakat lokal gitu ya, masyarakat setempat gitu, dengan bantuan-bantuan program yang diberikan oleh pemerintah gitu. Misalnya Departemen Sosial atau Departemen Transmigrasi. Nah, itu juga menarik kasusnya. Jadi rupa-rupanya ini ya bantuan-bantuan dalam bentuk perumahan yang mereka berikan untuk penduduk lokal ini tidak melihat budaya dan tidak melihat pola hidupnya gitu, pola hidup mereka gitu. Misalnya mereka kasih rumah transmigran, anggaplah kayak semacam tipe 36 gitu ya, kalau kita lihat sekarang gitu ya. Jadi rumah seperti biasa, kiri kanan satu rumah dia ada 2 kamar tidur kiri kanan, terus kemudian ada ruang keluarga, di belakang ada dapur gitu ya. Walaupun dibuatnya dari kayu gitu ya, cuma kan anggap ini rumah dalam tanda kutip itu rumah modern gitu ya, rumah-rumah tipe perkotaan gitu ya. Nah, ternyata begitu mereka dikasih itu, rumah itu nggak pernah dipakai gitu. Terus siapa yang pakai dapur, karena mereka masih pakai kayu bakar. Terus kemudian rumahnya itu juga rata-rata kosong karena mereka memang bukan tidak terbiasa ya, memang tidak bisa bertani gitu ya. Mereka cari makanan ya ke hutan gitu, untuk mangkur sagu. Itu kalau udah mangkur sagu ya mereka malah bikin gubuk gitu di hutan. Jadinya ya mubazir gitu ya, untuk apa disediakan rumah tinggal, walaupun itu menurut kita itu lebih sehat gitu ya, lebih teratur, lebih terpola gitu kehidupannya, tapi kenyataan nggak match gitu dengan pola hidup mereka yang masih nomaden gitu, masih mengandalkan hutan buat mencari makan. Nah, itu yang ekspedisi yang saya ikuti gitu. Menarik. Banyak
Ya, banyak kisah-kisah menarik yang kita bisa lihat, kita bisa rekam, dan kita bisa ceritakan. Makanya tuh yang namanya laporan itu tuh penting, karena itu merupakan rekaman apa yang kita alami pada saat itu, yang kalau orang lain baca itu bisa menunjukkan nih sebenarnya nih apa yang menarik di daerah itu gitu, apa yang cocok, apa yang tidak cocok, yang bisa menjadi bahan pertimbangan gitu, khususnya buat ya anggaplah misalnya untuk penentuan kebijakan gitu. Lokasi yang dikatakan terbelakang itu sebenarnya harus dikembangkan seperti apa, kira-kira itu. Ya, karena belum tentu bisa juga ya Kak, yang beda lokasi, beda budaya juga penerapannya pasti jauh berbeda satu sama lain ya Kak. Pasti. Makanya itu kan kita lihat bahwa di mana-mana yang namanya arsitektur tradisional, arsitektur vernakular itu sangat tergantung kepada pola budaya, pola hidup masyarakat yang ada di tempat itu. Juga tergantung dari lokasinya. Lokasi yang berbeda, laut, sungai, danau, dengan daratannya pun juga daratan rata atau perbukitan atau gunung atau hutan, itu adaptasinya beda. Oke Kak, mau balik lagi ke kamu nih sekarang. Tadi udah diceritain juga ya, seingat aku ada satu hutan yang emang nggak bisa sembarangan buat dilewatin karena kalau nggak salah ada sumber air ya. Nah, boleh diceritain lagi kayak selain itu ada pantangan lain nggak ya Kak untuk yang misalnya di suatu kampung dilarang menggunakan sebutan apa atau peraturan-peraturan tertentu? Ya, kampung adat yang tadi itu kan berarti kampung adat Tukuh Dalam. Tidak boleh menggunakan peralatan elektronik. Kemudian juga posisi tidur itu nggak boleh menghadap ke hutan larangan itu. Sama ya nggak boleh nebang pohon. Kemudian ada beberapa peraturan lagi, misalkan nggak boleh membangun di daerah lereng karena kaitannya dengan lahan yang labil mungkin ya, dan memang harus dikonservasi. Tapi memang yang harus kita perhatikan itu adalah keberlanjutan dari lingkungan binaan kampung adat itu sendiri, ya, baik dari sisi budaya, ya, sektor tradisionalnya, maupun yang penting itu lingkungan dan mata pencarian. Nah, untuk itu memang waktu kebakaran itu, di samping kita memetakan kembali dan mengukur kembali posisi-posisi dan rumahnya, ya, itu kemudian didokumentasikan menjadi aset mereka, dokumen mereka. Juga yaitu kita mengusulkan ke pemerintah, dalam hal ini Perhutani, untuk memberikan lahannya sebagai lahan garapan, karena kan masih sangat luas tuh yang dikelola Perhutani, untuk menjadi di samping untuk ekspansi terbatas dari kampung dukuh luar, juga itu untuk mendukung mata pencarian mereka. Madu, kemudian dari gula aren, kemudian juga dari perkebunan, tumpang sari ya, dan lain-lain. Nah, itu memang kemarin itu hanya berjalan sebagian, rekonstruksi berjalan, master plan kita sudah beres, cuman yang 2011 ya, cuman ya karena situasi kita nggak sampai
masuk ke kebijakan ke perhutani. Itu aja, terima kasih. Berarti ada lumayan banyak larangan-larangan ya Kak. Sama tadi ada kesulitan untuk penggunaan media komunikasi ya. Ya, tapi yang di dalam, tapi di luar sih sama dengan Baduy juga boleh diizinkan. Hanya memang kalau Baduy kan kampung Baduy dalam dan luar kan cukup jauh jaraknya. Kalau ini sih berdekatan jadi susah untuk ininya ya. Tetap aja interaksinya. Jadi lebih kita menyesuaikan diri aja ya sama kampungnya ya Kak. Ya, betul. Kalau dari Kak Jerik mungkin bisa ceritain cerita-cerita unik pas lagi ekspedisi atau ada yang cerita yang nggak biasa kejadian di sehari-harinya. Oke. Jadi kan mau cerita yang ekspedisi Rampa dulu ya. Jadi kan Rampa Kapis sendiri kan kampungnya ada di atas laut gitu ya. Jadi pekerjaan orang-orangnya juga kebanyakan nelayan sama penambak. Jadi otomatis makanan di sana tuh enak-enak gitu. Langsung dari sumbernya gitu. Iya. Dari tangan pertamanya. Jadi seru sih pas nyobain makan yang bareng-bareng gitu. Wah enak nih makanannya. Pada nambah-nambah gitu. Terus mungkin warga-warganya juga di sana asik sih buat diajak ngobrol gitu, cerita-cerita. Terus karena mereka juga nelayan, jadi ada beberapa yang emang nyimpen sampan yang dipakai tuh dulunya. Kan sekarang kan perahu udah ada mesinnya nih. Nah ini mereka ada yang nyimpen sampan yang emang pakai dayung aja gitu. Disuruh keliling-keliling kampung, itu seru sih. Sama pas di expat juga ada cerita-cerita horor gitu tentang, kan di Kalimantan Selatan ya, expat Rampanya ada soal orang-orang Saranjana gitu. Nah yang katanya kotanya orang-orang Saranjana juga ada di dekat kampung Rampa Kapis itu, cuman untungnya gak ada kejadian apa-apa sih pas malam-malamnya. Terus yang cerita unik lagi mungkin pas di dalam rumahnya gitu kan. Rumahnya kan bahan materialnya dari kayu gitu kan semuanya. Terus di atas air. Beda banget kamar mandinya. Mungkin bukan kamar mandi ya, tempat toiletnya lah. Jadi kan kalau biasanya ada toiletnya gitu jelas nih cuman lobangan doang gitu yang disusun pakai kayu-kayunya. Jadi kalau misalnya mau BAB gitu lagi jongkok langsung lihat tuh di bawah ada airnya. Langsung nyemplung ke bawah gitu si pupnya. Sama mungkin kalau waktu senggang gitu kan suka nongkrong di teras. Waktu istirahat gitu nongkrong di teras depan rumah. Kan suka naruh-naruh barang tuh di lantainya. Pernah kejadian barang-barang jatuh gitu. Waktu kemarin kamera sama lensa gitu jatuh. Pada panik, cuman untungnya dibantuin sama ada anak kecil di kampungnya. Langsung turun ke bawah ngambilin gitu. Untungnya nggak kenapa-napa sih barang-barangnya. Cuman pena gitu korek hilang semua gitu tiba-tiba. Sama ngomongin soal barang jatuh, selama seminggu expat sih orang ekspeditor aman-aman aja sih, gak ada yang jatuh. Cuman pas hari terakhir ada yang kita mau balik gitu ya, udah bawa tas gitu jalan mau ke daratnya lagi lewat titian. Ada nih teman saya namanya Stefan gitu, lagi jalan mundur itu sambil dada-dada sama orang-orang kampungnya. Tiba-tiba dia jatuh ke bawah sama tas-tasnya. Itu lucu sih, lucu banget sih itu momennya. Paling itu sih buat yang ekspedisi Rampa. Buat yang survei Nagekeo mungkin gak banyak cerita ya, karena emang baru survei doang gitu. Ekspedisinya juga gak jadi karena tertunda karena pandemi ya. Mungkin yang ini lebih ke indah sih momen-momennya. Pas perjalanan ke kampungnya gitu, trekking, bawa carrier, jalan kaki gitu kan ke atas. Itu capek banget. Karena banyak kan bawa barang-barang, terus kita juga disuruh bawa ayam gitu kan. Karena kan ada beberapa orang yang ikut tim surveinya ada yang Islam. Jadi mereka bilang, oh yang Islam bawa ayam aja, ntar sembeli sendiri gitu ayamnya. Ya, terus jadi banyak nih muatan barangnya. Cuman
capeknya tergantikan sih dengan pas udah nyampe di atas nih, itu pas banget lagi sore-sore. Itu terbayar banget sama view si kampungnya, jadi beneran pas lagi sunset itu jadi indah banget lah. Capeknya terbayar gitu. Paling itu doang sih. Ya, ya. Dulu itu ada apa ya, cerita kalau ketua Arjo itu tuh biasanya tuh nggak bisa berenang. Nah, kejadian juga waktu atau Kang Mul bisa berenang tuh. Di saya waktu Bisa. itu bisa.